Hari ini kita ngerjain box overflow ya. Ini box overflow versi 3 saya. Jadi untuk versi 3 ini dia bisa menghandle untuk pompa yang lebih besar, dan satunya lagi ini bisa dipergunakan untuk skimmer teman-teman. Jadi biasanya kan ada yang pakai box overflow 2 ya, satu untuk skimmer, satunya lagi untuk nyedot di bagian bawah. Nah ini kita gabung jadi satu teman-teman. Jadi ini untuk bagian stotnya ini kita pakai pipa. Jadi ini dia lebih kokoh ya, karena dia pegangan ke atas itu 3 biji teman-teman. Nah untuk turunnya itu 2 biji. Nah ini untuk turunnya kita pakai 3/4, 2 biji full 3/4. Nah ini untuk ke akuarium juga 3/4, 2 biji. Ini yang setengah in. Nah ini bisa kita lihat seperti ini teman-teman. Nah ini baru saya lem tadi ya, dan tadi udah sempat saya uji coba juga. Nah ini kita bisa lihat settingan pemipaannya teman-teman. Untuk kali ini kita menggunakan pompa 10.000. Nah ini kita pakai pompa 10.000 teman-teman ya. Ini Sunsun 10.000 teman-teman. Ini settingannya itu. Untuk pipa ini itu pipa dari pompa ke box overflow ya. Ini fungsinya buat kita mancing nanti, jadi nggak usah nyedot-nyedot pakai selang dan lain sebagainya. Jadi kita tinggal pancing, tembak dari pompa ke box overflow untuk mancing pertama teman-teman. Nah untuk output dari pompa itu ada 2 biji. Ini niatnya nanti satu gerujukan ke bawah, satu lagi untuk arus teman-teman. Nah untuk sound filternya ini ada kurang lebih 5 chamber. Kita pasang backpost juga di tiap chamber ya, tapi untuk chamber pompa tidak kita pasang, jadi hanya di chamber media yang kita pasang teman-teman. Nah ini untuk ukuran sound filternya itu sebenarnya terlalu kecil teman-teman, jadi dimensinya itu beda jauh sama tanknya teman-teman, jadi kurang kurang over lah besarnya teman-teman. Jadi untuk tampungannya juga lebih sedikit. Ini tanknya itu panjangnya 210, lebar 70, dan tinggi 70 teman-teman. Nah untuk raknya ini sesuai ukuran akuarium, cuman ini tingginya itu sekitar 80 kalau nggak salah. Ini saya cuma mengerjakan box overflow nya saja sama nyeting pipanya aja teman-teman. Kalau untuk akuarium, rak, dan sound filter itu bukan garapan saya, jadi ala kadarnya. Nah ini kita coba nyalakan teman-teman, pompanya kita nyalakan lagi. Kan tadi pertama udah saya coba juga. Nah kurang lebih kalau awal-awal kita nyalakan tapi udah kita pancing ya, nah, itu seperti ini teman-teman. Jadi ketika air di tank itu naik, sama seperti box overflow lainnya, nanti dia air mulai turun teman-teman. Cuman untuk yang dua input ini, dia menurut saya lebih cepat air untuk turun ke bawah karena lebih cepat memvakum. Nah untuk proses ngevakumnya ya kurang lebih sekian menit, enggak lama, paling sekitar 1 sampai 2 menit. Nah jadi enggak terlalu lama. Nah ini kita bisa lihat dia udah langsung ngevakum. Nah untuk mengimbangi pompa 10.000 liter harusnya dia mampu teman-teman, tapi karena sound filternya mungkin terlalu kecil kali ini ya, jadi nanti niatnya kita cabang, dan ini akhirnya saya cabang dari pompa. Nah saya tembak lagi ke sound filter teman-teman. Jadi ini adalah trik apabila pompanya itu terlalu besar tapi sound filter atau airnya itu dirasa terlalu sedikit, kurang sesuai ya. Jadi kalau sound filternya lebih gede ini lebih enak teman-teman, jadi menampung luberan lebih banyak juga. Tapi karena sound filternya itu kecil, jadi kurang mampu menampung luberan yang banyak, jadi kita cabang sekalian untuk jalur kuras juga teman-teman. Nah jadi yang jatuh ke sound filter itu kurang lebih di sini kita buka sedikit, jadi kurang lebih 1000 liter atau 2000 liter, jadi sisanya itu naik ke atas teman-teman. Jadi pompanya itu sama seperti pompa-pompa 8000 atau 9000 teman-teman. Nah ini kebenaran ada fungsinya juga di cabang sini teman-teman, karena nanti bakal kita kasih cardness
Nah, jadi fungsinya nanti sebagai pendorong atau penggerak bagi kaltnes teman-teman, karena kalau kita cuman mengandalkan arus dari air luberan antar chamber itu kurang cepat putarannya. Nah, jadi sekalian kita uji coba aja teman-teman. Nah, ini kita bisa lihat ya, airnya itu udah mulai stabil. Nah, ini ketinggiannya itu kurang lebih 2-3 cm di atas cut teman-teman. Mungkin barangkali kalian bingung sistemnya itu bagaimana, kalian bisa menonton video box overflow saya yang pertama teman-teman, ada juga di channel ini, kalian cari aja nanti lebih jelas lagi. Untuk kayu ini sebenarnya kayu satinggi, cuman dia masih mengambang, jadi diikat batu sama si owner biar tenggelam, jadi ya ala kadarnya seperti ini, tapi ini ownernya sendiri yang mengikat. Saya cuman ngarap filternya aja teman-teman karena menyesuaikan. Nah, ini untuk box overflow itu karena ada dua, satunya kita pakai untuk skimmer teman-teman, dan ini skimmer itu berfungsi sebagaimana fungsinya skimmer, jadi ini untuk menyedot kotoran-kotoran di atas teman-teman. Nah, kita baru kita cabang ke skimmer, satunya lagi ke bawah teman-teman, karena kalau nariknya langsung dari skimmer semua itu tenaganya itu terlalu besar teman-teman, jadi anginnya ikut ketarik, jadi satunya ke bawah, satunya ke skimmer. Nah, ini untuk tarikan dari bawah itu lumayan panjang pipanya. Untuk arus atas sementara kita coba pakai dari satu sisi ya, mungkin kalau nanti kurang maksimal kita pindah ke sisi berikutnya. Untuk jatuhnya air di sump filter ini terlalu deras, jadi airnya itu nyiprat ke mana-mana teman-teman, jadi sementara kita tutup pakai kaos kaki. Nah, ini udah dikasih media sama kalnes teman-teman. Nah, fungsinya fungsinya pipa nembak air ke chamber lagi itu fungsinya dia untuk mengenalkan kalnes teman-teman, jadi kita nggak perlu pakai aerator dan lain sebagainya. Kita bahkan bisa lihat ya, jetmet aja berputar karena arusnya itu besar teman-teman. Nah, ini putarannya itu sangat-sangat kencang. Biasanya kalau kaltnes kan dia diputar pakai aerator ya. Nah, ini kaos kaki juga untuk sementara karena nanti menunggu box untuk wet dry ya, karena box untuk wet dry nya itu tadi kurang muat masuk di sump filternya teman-teman. Nah, untuk pemipaan ini dari pompa itu kita pakai 1 in. Nah, kita cabang letter T ke atas teman-teman, baru kita reducer ke 3/4. Nah, ini 3/4 kita cabang lagi ke letter T, itu nanti satu dari pompa itu ke box overflow, bisa kita kasih stop run, satunya lagi itu dari pompa ke output atas teman-teman. Nah, di output ke atas itu 2, satu lagi ke box overflow, satu lagi ke chamber kedua teman-teman, chamber untuk menggerakkan kaltnes. Ini untuk panjang sump filternya itu sekitar 120 atau 140 cm, saya lupa tadi. Nah, untuk lebar sama tingginya ini terlalu sempit ya, karena lebar sama tingginya itu cuma 35 cm. Mungkin kalau lebar sama tingginya 40 mungkin lebih enak lagi, lebih luas. Ini kita bisa lihat kerusakan airnya itu sangat-sangat besar ya, karena pompanya juga sangat besar kali ini. Oke, ini kita mau coba untuk mematikan pompa ya. Kita mau lihat apabila pompa mati itu kira-kira airnya atau akan luber atau pas teman-teman. Nah, ini kita lihat ya, dia pelepasan untuk auto stopnya itu sangat-sangat tepat teman-teman, karena ketinggian dari lubang water levelnya itu saya sesuaikan dengan tinggi sekatnya teman-teman. Nah, ini nanti kalian bisa lihat, ini dia
akan berhenti tepat di bagian sekat ya teman-teman. Jadi hasilnya itu rata, dia tidak jatuh terlalu dalam. Nah, jadi ini sekitar 1 cm di bawah skotlet. Nah, ini kita bisa lihat ya, sound filternya itu pas, tidak luber dan tidak terlalu full juga, jadi ngepas. Nah, ini kita coba nyalakan lagi pompanya teman-teman. Nah, ini pompanya nyala lagi, nanti kita bisa lihat dia apakah langsung nyala atau harus kita pancing lagi teman-teman. Nah, jadi dia ini harusnya langsung nyala lagi teman-teman. Bisa kita lihat ya, jadi airnya itu semakin sedikit di chamber teman-teman. Nah, karena pompanya besar jadi ketarik ke atasnya cepat teman-teman. Nah, ini yang dipakai untuk alas itu cuma sedikit, jadi kebanyakan itu lebih banyak naik ke atas teman-teman untuk airnya. Nah, ini kita lihat dia udah mulai jalan sendiri ya teman-teman, jadi tanpa kita pancing lagi udah auto stop, dan ini auto nyala lagi nanti teman-teman. Kita bisa lihat dia mancingnya itu memang dia itu ngevakumnya sedikit demi sedikit, tapi ngevakumnya lumayan cepat teman-teman, jadi tidak terlalu lama karena lubangnya ini 2 teman-teman. Dan kalau udah ke vakum dia naiknya langsung sangat-sangat cepat teman-teman. Nah, bisa kita lihat jadi tarikannya itu sangat-sangat mantap, jadi langsung ketarik ke bawah semuanya teman-teman. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya, sebagaimana box overflow pada umumnya, seperti box overflow versi 1 dan 2, tapi untuk versi 3 ini lumayan spesial karena dia bisa kita modifikasi jadi sound filter atau sedotannya kita pakai 2. Nah, bisa menghandle pompa yang lebih besar, dan menurut saya lebih bagus daripada kita pakai 2 box overflow teman-teman. Lebih baik untuk kita pakai box overflow versi 3 ini daripada pakai 2 box overflow untuk 2 output. Nah, kalau ini kan output ke sound filter kan ada 2 ya. Nah, walaupun boxnya 1 tapi itu setara sama 2 box overflow teman-teman. Nah, ini malah yang bagus itu cutness yang berputar cepat ini teman-teman. Oke, mungkin sekian video dari saya teman-teman untuk setting box overflow versi 3 ini teman-teman. Semoga bisa menginspirasi atau menghibur kalian, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan semakin baik lagi ke depannya teman-teman.